Assalamualaikum. Hai, saya Retno. Saya ingin membahas masalah baju baju-baju apa sih yang kira-kira kita akan pilih untuk menemani kita beribadah umroh atau haji. Simak spill saya tentang beberapa jenis kain atau jenis gamis yang akan kita bawa sesuai dengan karakter kainnya, serta apa yang harus kita pertimbangkan dalam membawa baju atau jilbab atau khimar yang akan kita gunakan untuk beribadah. Ayo. Baik, berikut kami coba siapkan beberapa contoh bahan gamis atau khimar ya yang biasa kita gunakan pada saat kita umroh ya. Ini ada beberapa yang sekarang lagi ngetren 2024 ya. Kira-kira yang mana sih yang cocok untuk kita bawa haji atau umroh ya. Mari kita spill satu persatu. Yang pertama ini namanya crinkle airflow. Dia karakteristiknya dia itu di sini agak melar dikit ya, agak melar, nggak melar-melar banget, tapi ini agak melar. Kemudian dia tidak kusut ya, ini kalau di remas begini dia tidak kusut dan dia tidak perlu disetrika ya, jadi dia sangat cocok ya sebetulnya untuk kita haji atau umroh. Kemudian paling ini yang agak perlu diperhatikan nih, berat ya. Kainnya ini agak berat. Jadi untuk khimar yang ini khimar ya. Ini khimarnya kalau plus gamis mungkin di 1 kilo ya, 1 kilo lebih kali ya, 1 kilo. Jadi ini crinkle airflow ini menurut saya sih cocok ya untuk dibawa haji atau umroh. Dia tebal dan tidak perlu disetrika. Yang kedua ini jersey atau spandek ya. Ini bahannya melar. Ini melarnya lumayan nih, bisa melar yang melar banget ya. Ini tuh tebal dan melar dan dia juga tidak perlu disetrika. Ini dia tidak kusut ya. Dia tidak kusut, tidak perlu disetrika. Paling dia yang perlu diperhatikan adalah dia berat. Kalau kita bawa 5-5-nya spandek berarti berat ya. Dia lebih berat dari crinkle ya. Spandek ini lebih berat, mungkin paling berat dari beberapa baju yang coba saya spill. Spandek ini nyaman ya dipakai dan dia tebal, jadi enak dipakai tuh. Kemudian yang selanjutnya ini namanya credenza silk atau satin crinkle. Dia teksturnya itu mengkilat-mengkilat seperti silk ya, seperti sutra. Dia tipis tapi tidak menerawang. Dia tidak menerawang ya. Dia tipis tapi tidak menerawang. Ini bajunya lumayan ringan ya. Ya nggak ringan-ringan banget dibandingkan ceruti, tapi ini lumayan ringan. Hanya dia mengkilat-mengkilat ya. Mungkin kita biasa pakai ini untuk jilbab ya. Pasmina, jilbab pasmina seperti itulah, dan ini kebetulan gamisnya. Apakah dia mudah kusut? Iya, agak ya. Tapi enggak kusut-kusut banget, cuman ya lumayan lah, lumayan agak kusut ya. Tapi enggak terlalu lah. Berikutnya ini adalah katun. Ini katun nih sebetulnya paling nyaman ya dipakai ya, karena dia itu sangat menyerap keringat dan dia tuh kainnya katun itu
bagus, kalau kalau di badan tuh dia bagus. Cuman ya kelemahannya itu kalau katun ya, itu kalau ini kusut, gampang kusut. Nah, kalau kita sedang haji dan umroh, berarti kalau kita bawa kainnya itu, bajunya itu berkain katun, maka kita ya harus bawa setrika atau beli setrika deh. Kalau bawa tuh nggak boleh sekarang, kalau nggak salah di bandara itu disuruh keluarin. Jadi kita beli setrika di Mekah atau Madinah. Atau kalau nggak mau disetrika ya berarti harus pede menggunakan baju yang kusut. Selanjutnya ini namanya Sruti baby doll. Sruti itu ringan, tipis. Nah, Sruti ini dia melayang-layang ya. Kalau kena angin dia berkibar-kibar. Makanya Sruti itu jarang yang dia itu satu layer, itu jarang ya. Dia rata-rata dia kalau untuk gamis itu dua layer. Karena kalau satu layer itu dia nanti terbang-terbang gitu. Kemudian ini namanya credenza silk atau credenza crinkle. Ini kimar ya. Terus ini tuh dia bagus ya. Ini kebetulan saya yang kimarnya itu yang pakai tangan dan dia red slitting gitu ya, kayak red gini. Dan ini bagus banget nih kalau dipakai ya. Warnanya juga bagus dan dia itu tidak kusut. Nah, ya, dia tidak kusut. Ini lumayan berat juga, tapi yang terpenting tuh sebetulnya kita nggak perlu setrika. Kemudian yang terakhir ya, yang saya spill ini yang terakhir namanya corn skin crinkle. Corn jagung, corn skin, jadi kayak kulit jagung crinkle. Corn skin crinkle ya, dia kayak kulit jagung, dia berserat ya, dia berserat seperti ini nih, mirip ini ya. Nah, mirip ya, ini dia teksturnya itu dia bergaris kelihatan ya. Nah, ini gamisnya ya, pakai kancing gitu. Nah, ini namanya corn skin crinkle. Nah, dari beberapa contoh kain, baju atau gamis yang akan kita bawa haji atau umroh, sebetulnya menurut rekan-rekan semua para calon jamaah haji dan umroh, mana yang cocok buat kita? Kalau buat saya ya, yang pertama adalah tidak mudah kusut. Yang kedua tebal. Padahal di sana itu panas ya, tapi kita harus juga menjaga supaya ibadah kita itu tidak terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya tidak membuat sah atau tidaknya sebuah ibadah ya, suatu ibadah gitu. Tapi dia agak mengganggu nanti. Kalau misalnya kita pakai bahan dari katun, terus kita nggak setrika, memang tidak ada yang salah. Kita sholat pakai baju itu ya sah-sah aja. Hanya kadang-kadang kita merasa kok nggak nyaman, nanti dilihat orang gimana gitu-gitu ya. Bukan kita mau penampilan, mau gaya-gayaan ya, tapi
alangkah baiknya ibadah kita itu tidak terganggu hal-hal yang sebetulnya kita bisa antisipasi gitu. Jadi kalau saya sendiri, yang pertama adalah yang tidak perlu disetrika, tidak mudah kusut, ya. Yang kedua, dia nyaman di badan kita. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita ini tinggi maksudnya tinggi itu ya 170, 165 ke atas lah ya. Kategori orang Indonesia 165 itu tinggi ya. Itu mungkin kita harus melihat panjang baju yang pas ya. Kalau untuk saya yang tinggi badannya 170 atau 169, 170, maka saya juga harus melihat, memilih gamis-gamis yang panjangnya minimal 140 atau 143 cm. Yang ini nih 143 yang ujungnya. Kenapa? Karena dia kalau 140 itu hanya sampai mata kaki ya. Dia tidak menutup semua. Kadang 140 itu kalau saya itu, kalau orang Jawa bilang cingkrang ya. Tapi 140 itu ya lumayan lah ya. Tapi saya biasanya nyari yang lebih dari 140 cm ya, khusus untuk gamisnya saja. Kalau rekan-rekan semua itu tingginya mungkin 150, maka dia harus nyaman juga. Jangan juga pakai yang panjangnya 140 cm. Nanti kayak nyapu lantai nanti. Jadi harus yang nyaman. Yang berikutnya, kita kita memilih baju itu harus tahu kelemahan dan kelebihan kainnya atau bajunya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita pakai baju putih nih, baju putih. Baju putih itu kelemahannya adalah apa? Dia biasanya itu menerawang ya, dia tipis. Sebenarnya enggak kain yang warna lain itu mungkin sama ya, gramasinya sama. Tapi khusus untuk putih itu dia kayak ngeplek gitu ya. Kayak bisa melihat dalamnya gitu. Jadi kalau putih itu karakteristiknya itu dia harus dilapisi. Kalau ini kan dia ada furingnya ya. Ini ada furingnya. Dia ada furingnya. Kalau yang lain-lain ini rata-rata enggak ada. Tapi kalau putih itu dia harus ada furingnya. Terus kita sendiri juga harus pakai kayak celamis ya, celana gamis. Atau kalau kita nggak ada furing itu berarti kita harus pakai kaos manset plus celamisnya juga harus ada. Terus putih itu kalau kita pakai kain bajunya putih terus celamisnya atau mansetnya warna lain, dia juga kurang bagus. Jadi putih ini memang atributnya banyak ya. Jadi dia harus celamisnya putih, mansetnya juga putih. Kenapa harus begitu? Kenapa harus semuanya setipe gitu ya, kayak atas sampai bawah putih semua? Iya, karena putih itu, kebayanglah kalau misalnya ya, maaf nih ya, kita pakai celamisnya polkadot merah, polkadot gitu ya, maka itu akan kelihatan gitu. Orang tuh nggak sengaja mencari tahu pun jadi kayak aneh gitu. Jadi kita harus melihat karakteristik dari baju itu. Yang aman adalah hitam. Hitam itu sak menerawangnya baju hitam, sak tipis-tipisnya baju hitam, dia lebih aman daripada warna lain. Jadi ya walaupun kita tetap harus pakai celamis ataupun manset ya, kalau kita sedang beribadah, tapi hitam adalah warna yang paling aman. Kemudian apakah kita nggak boleh bawa warna lain? Boleh ya, boleh. Jadi gini ya, kain baju ihram untuk wanita itu sebetulnya
tidak ada peraturan khusus ya yang mengharuskan kain baju ihram perempuan harus warna putih, itu enggak. Hanya memang kelaziman jamaah Indonesia karena bapaknya menggunakan kain ihram putih, maka ibu-ibunya, jamaah wanitanya biasanya menggunakan putih juga. Tapi kalau tuntunannya itu enggak harus putih ya. Jadi boleh warna lain gitu. Nah, apakah kain ihram kita harus putih? Ya enggak juga. Jadi kita menyesuaikan aja. Kalau saran saya ya, kita itu bawa baju itu 5 juga cukup ya. 5 juga cukup. 5 itu misalnya kita mau ihramnya pakai warna putih. Ini untuk ibu-ibu ya. Ihramnya warna putih itu 2 gitu. Itu sebenarnya udah cukup banget ya. Apalagi kita atasnya itu kita menggunakan mukena putih ya, atasan mukena putih. Artinya sebetulnya atribut berikutnya atau gamis atau celana atau apapun gitu ya, mau warna putih itu lebih mudah karena kita atasannya menggunakan atasan mukena. Nah, ini untuk putih itu seperti itu ya. Jadi 2 putih dan 3 hitam atau biru navy. Kenapa hitam itu lebih banyak atau lebih ini ya, lebih enak kalau kita pakai untuk umroh? Karena di sana itu para wanita di Arab Saudi itu menggunakan kain warna hitam, baju warna hitam. Jadi kita nggak terlalu mencolok lah kalau kita pakai warna yang lain. Ininya tuh ya navy lah atau hijau, coklat. Nah, ini adalah warna-warna yang kalau kita pakai itu tidak menimbulkan perhatian yang khusus ya. Jadi kalau merah nggak boleh, boleh juga, cuman nanti kita jadi pusat perhatian ya, kita jadi kayak aneh sendiri kan, kita mau ibadah tapi kok kayak dilihatin orang gitu kan, nggak nyaman juga. Jadi lebih bagus kita menggunakan warna-warna yang tidak mengundang perhatian orang. Mungkin orang juga nggak sengaja komen ya, tapi kalau kitanya juga membuat orang komen itu kan juga ya nggak bagus juga ya. Jadi pilihlah baju-baju yang memang normal gitu, wajar. Jangan apakah yang bermotif itu nggak boleh? Ya sebetulnya sih ya nggak apa-apa juga ya. Kan sekarang kalau nggak salah pemerintah Arab Saudi itu mengeluarkan himbauan untuk tidak menggunakan yang bermotif. Sementara batik kita itu bermotif ya, batik haji itu bermotif ya, bahkan seragam-seragam umroh, seragam-seragam ini tuh rata-rata tuh bermotif ya, batik ya. Apakah nggak boleh ya? Ya boleh juga. Cuman memang kalau bermotif itu pada saat kita sholat gitu ya, orang sholat itu kan agak lama ya. Nah, kalau kita menggunakan baju yang bermotif, itu jadi perhatian belakang kita atau samping kita gitu ya, yang nggak sengaja ngelihat kita gitu ya. Dan kebetulan kita pakai baju bermotif, itu dia akan meneliti gitu kan. Soalnya kita misalnya imamnya membaca surah yang agak panjang gitu ya, itu kita bisa konsen itu kan mungkin semenit pertama, 2 menit pertama, selanjutnya itu mata kita itu ya kemana-mana gitu ya, sak kusuk-kusuknya kita gitu ya. Nah, apalagi di depannya kemudian melihat baju-baju yang bermotif. Nah, itu kemudian membuat kita terus meneliti gitu, menyelidiki gitu. Apalagi motifnya itu berbentuk tulisan ya. Waduh, itu bisa kebaca lah kemana-mana ya. Kaos partai lah apa, tapi kalau di Mekah ya nggak ada juga, cuman yang bertulis itu nggak ini ya, tapi banyak lah pokoknya. Kita itu kalau sedang beribadah
banyak waktu kita untuk meneliti hal-hal yang kadang-kadang tuh nggak perlu gitu. Nah, itu untuk menghindari itu kita pakailah baju-baju yang wajar, yang normal, yang tidak menimbulkan penasaran orang lain. Kemudian tips keempat adalah kalau kita bawa baju itu minimal sudah pernah kita pakai sebelum kita bawa ke haji atau umroh. Kenapa? Karena baju yang kita pakai itu kita akan merasakan kita harus mengkoreksi apa gitu. Misalnya kayak ini baju-baju ini sudah pernah saya pakai ya, dan saya tahu kalau saya pakai crinkle airflow ini saya harus pakai apa lagi itu saya sudah tahu. Karena apa? Karena ini saya sudah pakai. Kemudian ini mungkin akan saya bawa nih ya, yang crinkle airflow yang coklat, kemudian yang hijau biru Tosca ya, sama biru navy itu akan saya pakai. Kalau yang putih ini nggak tahu, saya beli yang crinkle airflow tapi ternyata dia tipis banget ya kalau putih ya, makanya masih pilih-pilih gitu ya. Artinya kita itu kan haji itu prepare-nya lama ya, dan kita kalau beli baju itu juga jangan mendadak juga. Kita harus tahu karakter baju itu seperti apa. Jangan seperti pengalaman saya umroh tahun 2010, pengalaman saya pertama gitu ya. Begitu excitednya saya mau umroh, saya beli baju itu nggak pakai dicoba. Jadi plastiknya saya bawa ke koper, dan saya baru buka itu waktu itu saya pertama itu ke Madinah dulu. Jadi di Madinah itu saya buka barang-barang yang saya bawa itu ternyata nggak pas saya pakai. Dengan tinggi badan saya 170, saya pakai celana celana ini tuh celana yang gombrong-gombrong gitu ya, tapi nggak nyaman karena saya nggak tahu karakteristik celana itu speknya gimana. Akhirnya begitu dibuka dipakai, waduh nggak pas, cingkrang. Terus saya juga bawa tunik kaos gitu, tapi karena dia nggak match gitu ya, jadi nggak nyaman dipakai. Akhirnya apa ya? Akhirnya ya mubazir, nggak dipakai sekali terus nggak dipakai lagi. Itu adalah pengalaman saya. Jadi saya menghimbau ya, kalau kita mau haji atau umroh, barang-barang yang kita bawa itu minimal kita pernah pakai minimal satu kali, dan kalau kita pakai ternyata nggak nyaman, jangan dipaksain terus dipakai ya, tinggalkan, ganti sama yang lain. Kalau masih ada sanggup ya beli lagi, kalau nggak ada ya pakai yang lain yang lebih nyaman buat kita. Nah, gimana setelah melihat beberapa jenis kain yang coba saya spill? Semoga bisa membantu, dan semoga ibadah kita akan lebih sempurna dengan persiapan-persiapan yang lebih matang. Terima kasih. Assalamualaikum.